Selamat datang di Rocket Capital Reveals. Kali ini saya akan membahas mengenai keajaiban ekonomi Korea Selatan. Pada tahun 1950-an, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan ekonomi lemah di dunia. Hal ini disebabkan karena Korea Selatan mengalami masa-masa buruk yang dimulai dengan penjajahan Jepang tahun 1910 sampai dengan 1945, kemudian Perang Dunia Kedua, dan yang paling terakhir Perang Korea yang terjadi dari 1950 hingga 1953. 40% struktur bangunan telah hancur dan 2/3-nya dari sektor industri. Produksi pertanian 27% lebih rendah dari masa sebelum perang, sehingga tanpa adanya bantuan dari luar, banyak orang-orang Korea yang kelaparan. Setelah perang selesai, Korea berusaha membangun ekonominya dengan mencanangkan rencana 5 tahun, mirip dengan repelita selama masa Orde Baru yang dicanangkan pada tahun 1960. Keajaiban ekonomi Korea Selatan dimulai saat Korea Selatan dipimpin oleh Park Chung-hee. Park Chung-hee merupakan mantan jenderal Korea Selatan yang berhasil menjadi presiden. Kalau kita lihat secara saksama, maka Indonesia dan Korea Selatan memiliki persamaan saat membangun kembali ekonominya. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memiliki program rencana ekonomi 5 tahun. Indonesia dan Korea Selatan juga sama-sama dipimpin oleh orang militer dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin itu juga mengapa drama Korea memiliki cerita yang begitu dekat dengan Indonesia. Pada masa pemerintahan Park Chung-hee, Korea Selatan melakukan modernisasi melalui industrialisasi berbasis ekspor. Namun, ia juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada masa periode tambahan kepresidenannya. Kalau kalian tahu bagaimana kondisi Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Chung-hee, kalian bisa menyaksikan film A Taxi Driver yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Park Chung-hee memimpin dengan tangan besi sampai banyak percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Park Chung-hee sendiri meninggal pada tahun 1979 saat terbunuh oleh Kim Jae-kyu, Direktur Badan Intelijen Korea Selatan, dan teman lamanya. Setelahnya, Korea Selatan membangun demokrasi yang baru, dan akhirnya membatasi jabatan presiden hanya 5 tahun dan hanya dapat dipilih 1 kali. Fondasi ekonomi yang telah dibangun oleh Park Chung-hee dilanjutkan oleh para penerusnya, dan disokong oleh para chaebol, yakni Samsung, Hyundai, LG, dan Lotte. Ekonomi Korea Selatan yang pada tahun 1960 hanya sebesar 3,96 miliar dolar, namun pada tahun 1980 sudah mencapai 65,4 miliar dolar. Ekonomi Korea Selatan pertama kalinya mencapai 1 triliun US dollar pada tahun 2006 dan pada tahun 2020 mencapai 1,6 triliun US dollar. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Korea Selatan antara 1960 sampai dengan 2020 adalah 7,23%. Ekonomi Korea Selatan tumbuh signifikan pada tahun 1960 hingga 1980-an. Periode inilah yang disebut sebagai keajaiban ekonomi Korea Selatan. Ekonomi Korea Selatan tumbuh sebesar 9,45% per tahun, dan pada periode ini rata-rata tingkat inflasi mencapai 14,89%. Ekonomi Korea Selatan melaju bukan tanpa hambatan. Ekonomi Korea Selatan mengalami beberapa kali resesi yang terjadi pada 1980 dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi hingga mencapai 28,7%. Dan yang paling terkenal tentu saja yang terjadi pada tahun 1998, di mana krisis ekonomi mengguncang negara di Asia, dan di Indonesia sendiri, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dan yang terbaru tentu saja yang terjadi pada tahun 2020, di mana yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Saat terjadi resesi ekonomi, pemerintah Korea Selatan sangat membantu para chaebol. Mungkin mereka berpikir apabila para chaebol tidak dibantu, akan meruntuhkan ekonomi Korea Selatan. Pendapat itu memang tidak salah, karena Samsung Electronics sendiri berkontribusi 13,1% terhadap ekonomi Korea Selatan. Kemudian diikuti oleh Hyundai 5,3%, LG Electronics 3,4%, Kia 2,9%, Korean Air 0,7%, dan tentu saja grup idol fenomenal Korea Selatan yakni BTS yang mencapai 0,3%.
Data ini diambil pada tahun 2018 yang lalu. Mungkin pada tahun 2020 posisinya sudah bertambah dengan adanya Blackpink. Ekonomi Korea Selatan mengalami kebangkitan pasca krisis 98. Produk-produk Korea Selatan mulai booming dan menggantikan pabrikan Jepang seperti Sharp, Sony, Toshiba di Indonesia, terutama adalah Samsung Electronics. Samsung Electronics sendiri mulai mendominasi barang konsumsi rumah tangga dan puncaknya saat diluncurkannya Android yang membuat Samsung menjadi produsen smartphone nomor 1 di dunia. Dengan majunya industri teknologi Korea Selatan, hal ini membantu menaikkan pendapatan per kapita masyarakat Korea Selatan. Pendapatan per kapita masyarakat Korea Selatan tumbuh dari hanya $158 pada tahun 1960 menjadi 6.610 US dollar pada 1990 dan melonjak tajam pada 2020 hingga mencapai 31.489 US dollar. Kemajuan ekonomi Korea Selatan berhasil menempatkan negara para idol K-pop ini di posisi ke-12 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Demikianlah Recap Reviews episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya.